Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah amin. Halaman 35 buka halaman 35 buka kitabnya halaman 35 buka. Wayan bagi ayyakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa aisaru ila raf'i wal wad'i wal mutala'ati. Seharusnya kitab itu dibentuk persegi empat, begitu yang biasa dikerjakan oleh Imam Abu Hanifah supaya mudah dibawa dan dibaca. Nah, ya seperti kita ini nah, segi empat. Ya, jangan kitab yang begulung, karena zaman dulu ada kitab yang begulung, ketika mau dibuka dibentangkan begitu. Tapi segi empat begini, mudah untuk dibawa dan mudah untuk dibaca. Ya kayak kita sekarang ini. Wayan bagi Allah yakuna fil kitabi syai'un minal humrati fa innaha sani'ul falasifati la sani'u as-salafi wa min masyayikhina man kariha isti'malal murakkabil ahmari. Seharusnya tidak memakai tinta berwarna merah dalam menulis kitab. Nah, jadi kalau nulis kitab jangan tinta warna merah. Ya, jangan tinta warna merah. Ini kemana kitabnya semua ini? Orang Bahari nggak mau tinta merah, pulpen warna merah nggak mau, tintanya maksudnya. Karena hal itu kebiasaan para filosof, ya, ahli falsafah, bukan kebiasaan ulama salaf. Bahkan guru kami ada yang tidak mau memakai kendaraan berwarna merah. Jadi bukan hanya pulpen, mobil pun yang warna merah itu guru terkadang nggak mau. Bagi laki-laki, kalau perempuan ya wajar lah. Faham tum? Ala kulli hal. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i wa man yata'allamu minhu wat tamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi
innahu yanbaghi ayyatamallaqa bi ustadhihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati teman. Teman dihormati, jangan dipukul, jangan diejek, jangan dihina. Teman itu nggak boleh. Jadi kalau senasib seperjuangan, seorang santri yang tinggal di pesantren senasib seperjuangan, apa yang dimakan temannya sama yang dimakan juga begitu. Salah satu tanda menghormati ilmu, menghormati guru adalah dia tidak menyakiti temannya, alias dia menghormati temannya. La ilaha illallah. Menghormati, tidak mengejek, tidak mencaci, tidak menghina, tidak membuli, apalagi sampai memukul. Itu parah lagi itu. Adalah menghormati teman dan yang mengajar, alias guru yang mengajar. La ilaha illallah. Para santri harus saling mengasihi dan menyayangi, apalagi kepada guru, supaya ilmunya berfaedah dan diberkati. Kalau sama taman saja nggak boleh menyakiti, apalagi sama gurunya, itu lebih parah lagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'a al-ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Perhatikan ini. Hendaknya para penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan rasa hormat. Jadi kalau belajar, maka dia wajib menghormati ilmu. Dengarkan betul-betul, tidak gelisah, tidak kesana kemari. Dengarkan ilmu tersebut. Jangan bicara. Kalau belajar kitab A, maka yang dibuka kitab A. Jangan belajar kitab A, yang dibuka kitab Z. Itu anak itu nggak bakalan dia dapat ilmu. Orang belajar, dia main keletak-keletok tangan. Tidak ada menghormati ilmu. Maka orang yang tidak menghormati ilmu itu jauh untuk mendapatkan ilmu, apalagi keberkahannya. Jadi salah satu tanda dia menghormati ilmu itu adalah ketika dia mendengar ilmu yang diajarkan kepadanya, dia dengarkan dengan seksama, penuh dengan hikmah dan menghormatinya. Sekalipun sudah pernah mendengarkan masalah tersebut 1000 kali.
Ini guru nih ngajarin ilmu, umpama ilmu tajwid. Belajar tentang ilmu tajwid, masalah izhar umpama. Masalah izhar. Dia sudah berapa kali belajar kitab itu, sudah belajar berapa kali tentang ilmu tajwid itu. Tapi bagi seorang santri, sebagai seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ketika dia belajar itu, walaupun dia sebelumnya pernah tahu tentang ilmu, tapi ketika gurunya menyampaikan itu, dia mendengarkannya dengan seksama. Walaupun dia sudah beribu-ribu kali belajar kitab itu, tapi ketika dia mendengarkan gurunya ngajar itu, dia harus menghormatinya sebagaimana dia baru pertama kali belajar. Seakan-akan dia baru pertama kali belajar. Perhatikan betul-betul. Ada yang berkata, siapa yang tidak menghormati, atau tidak memperhatikan, satu masalah, walaupun ia pernah mendengarnya 1000 kali, maka dia bukan termasuk ahli ilmi. Jadi kalau ada orang santri umpama yang seperti ini nih, ketika belajar dia gelisah, dia bicara, walaupun dia sudah pernah mendengar ilmu tersebut, tapi gelisah. Ketika mendengar ilmu itu, dia seakan-akan masa bodoh, tetap berbicara dengan teman-temannya di samping, tetap gelisah ke sana kemari, masa bodoh dengan ilmu. Maka anak santri yang semacam ini bukan disebut santri, karena dia tidak mengagungkan, menghormati ilmu tersebut. Jadi kalau ada rasa hormat dengan ilmu, dia pasti akan menghormati ilmu itu dengan mendengarkannya dari gurunya dengan secara seksama. Wayanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin binafsihi bal yufawwidu amrahu ilal ustadi fa innal ustada qad hasala lahu tajarubu fi dalika wa arafa ma yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Ngaten ini yang sering Abu Ya bilang, seorang santri itu sepantasnya dia laksana seperti mayit, tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh mempunyai kehendak ketika dimandikan, dikafani, tidak boleh. Dia serahkan semuanya kepada tukang mandi. Kalau ada mayit yang sudah mati mau dimandikan, ketika dimandikan mayit ini bergerak, kira-kira tukang mandi mau nggak mandiin? Lari dia. Jadi sifat penuntut ilmu itu seperti halnya orang mati. Ini nih dalam kitab ini diterangkan. Seorang santri tidak patut memilih bidang ilmu sendiri, tapi harus menyerahkannya kepada guru, karena guru lebih tahu, lebih berpengalaman mana ilmu yang cocok dengan watak dan kecenderungan muridnya.
dan kecenderungan muridnya. Nah, begitulah seorang guru itu. Seorang murid maksudnya. Dia kalau mau belajar jangan berbisa-bisa. Jangan berbisa, tapi serahkan sama gurunya. Guru, ulun yang pantas belajar apa? Ulun yang cocok apa? Itu seorang murid. Jangan berbisa-bisa seorang. Begitu juga kalau mau sekolah. Guru, saya mau sekolah ini, lanjut ke sana kan lanjut ke sini. Guru pasti akan memberikan saran yang baik. Ketika guru tadi menyarankan di sini sekolahnya, di sana sekolahnya, maka turuti saja guru. Kalian nanti umpama sekolah ke Hadramaut itu, ada beberapa bidang di sana. Kalau ada al-faqih, ada beberapa bidang ilmu yang diambil. Ada ulumus syariah, ilmu-ilmu syariat. Ada ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Ada lughah Arabiyah, lughah Arabiyah. Tanya dulu gurunya, guru, saya mau sekolah di sana. Kira-kira yang cocok buat saya bidang mana? Guru akan lihat itu, cocoknya di mana. Kalau tidak cocok, maka guru tidak akan memberikan rekomendasi. Jangan berbisa-bisa. Nah, itu seorang santri yang benar begitu. Abuya begitu juga. Tanya dulu sama guru, sama Abuya Sarwani, mau ke sini, mau ke sana. Tidak berbisa-bisa seorang. Izin dulu. Kalau sudah dikasih izin, baru bismillah. Jangan berbisa-bisa. Jangan sok-sokan. Seorang murid mesti izin dengan gurunya. Tapi kalau dia tidak izin, melangkahi gurunya, ya tadi itu seperti orang mati ketika mau dimandikan, si mayit tadi bergerak-gerak. Kira-kira tukang memandikan mau nggak mandikan? Mati jadi hantu itu berarti. Perhatikan tadi itu yang dipelajari. Seorang santri hormat dengan gurunya, hormat dengan temannya, tidak boleh menghina, mencaci, membuli, jelek-jelekan temannya, enggak boleh. Paham kira-kira? Wallahu a'lam.